jadilah pembawa damai. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah ucapan yang keluar dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Salah satu ciri, salah satu karakter, ciri yang sangat menonjol di dalam kehidupan orang Kristen yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, yaitu suka damai. Amin, saudara. Saya rasa kita semua di sini suka damai. Amin. Tuhan Yesus juga berkata, orang yang membawa damai, dia akan disebut sebagai anak Allah. Jadi anak Allah itu punya satu karakter yang sangat menonjol, yaitu dia suka damai, tidak senang ribut-ribut. Dan ini saudara-saudara tidak heran, karena Tuhan yang kita sembah adalah Raja Damai. Tuhan yang kita sembah adalah sumber damai sejahtera. Salah satu gelar Yesus adalah Raja Damai. Oleh sebab itu saudara-saudara, seharusnya memang setiap anak-anak Tuhan, dia harus suka damai, saudara-saudara. Hidup ini membawa damai. Kita ada di tengah-tengah masyarakat menjadi damai, saudara-saudara. Bukan tambah sumber keributan, tapi benar-benar kita membawa satu damai. Kita mengalirkan aliran, kita membawa angin itu damai. Yesus Kristus disebut Injil damai sejahtera. So itu saudara-saudara, kita harus suka damai. Ya. Saya akan bawa saudara untuk melihat dua ayat secara cepat. Di Ibrani 12 ayat 14, di situ Rasul Paulus, penulis kitab Ibrani, dia menganjurkan kepada kita supaya kita berusaha untuk hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Berusahalah. Hidup ini damai. Ya, cari yang damai. Jangan cari perkara, saudara. Hidup ini sudah banyak masalah. Coba saudara cari yang damai. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bukan cuma orang percaya, tapi semua orang. Roma 12 ayat 18, di situ juga dinasihatkan kepada kita, jika memang tergantung kepada kita, maka dianjurkan supaya kita mengusahakan damai sejahtera. Ya, memang kadang-kadang tidak ada di power kita. Tapi kalau kita masih bisa usahakan, coba cari gimana caranya yang damai. Memang benar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia ingin supaya saudara dan saya menjadi pembawa damai. Amin. Namun saudara, ada satu hal yang sangat penting. Kalau kita ingin menjadi pembawa damai, ada satu kata yang penting yang akan menjadi tekanan khotbah. Kata ini gampang, tapi sulit dilakukan, yaitu mengalah. Saya ambil satu contoh. Waktu saudara pesan makanan, yang layani pegawainya, saudara pesan. Setelah saudara pesan, gak lama datanglah orang lain, dia juga pesan. Sudah tunggu lama, lapar, tiba-tiba keluarlah makanan itu. Wah, saudara senang. Ternyata makanan itu tidak sampai ke meja Anda, tetapi meja yang satunya yang datangnya lebih lambat dari saudara. Kira-kira gimana? Loh, ini gimana sih? Protes ya, saudara. Yang datang lebih lambat, dilayani lebih dulu. Satu contoh lagi, saudara naik mobil, mau parkir. Wah, itu ada tempat parkir yang enak. Tiba-tiba saudara diserobot oleh yang lain, seret, langsung masuk ke parkiran saudara. Padahal dia di belakang saudara. Marah apa marah? Nah, marah? Banyak hal dalam kehidupan. Kita ini diuji masalah hal-hal demikian. Suami istri. Kadang-kadang suami istri cuma beda titik sama koma. Yang suami bilang titik, yang istri bilang koma. Tidak mau ngalah, saudara. Sampai gegeran gede. Mau jadi pembawa damai? Mau mengalah? Memang mau tidak mau harus ke sana. Tapi orang yang mengalah itu dikasihani Tuhan. Saudara. Percaya atau enggak? Kalau saudara mau mengalah, dikasihani Tuhan. Saya beri beberapa contoh. Yang pertama, yaitu kisah tentang Abraham dan Lot. Di Kejadian 13. Setelah Abraham dan Lot diberkati Tuhan dengan luar biasa, akhirnya mereka punya banyak ternak. Dan apa yang terjadi? Abraham punya gembala sendiri,
Lot juga punya gembala-gembala sendiri. Akhirnya gembala-gembala ini bertengkar di lapangan. Kisruh, rebutan tempat, rebutan padang rumput, rebutan macam-macam. Akhirnya Abraham berinisiatif daripada nanti gigir-gigir terus. Panggil Lot. Dia berkata, Lot, tidak baik kalau begini. Dan kita ini masih saudara. Sebaiknya kita jangan bersama-sama aja. Sekarang silahkan kamu pilih lebih dahulu. Abraham mengalah. Sebenarnya Abraham bisa dia memilih sendiri. Dia memilih lebih dahulu. Karena dia lebih tua dan dia juga yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Lot cuma dibawa mengikuti. Tapi Abraham berkata kepada Lot, Lot, kamu silahkan memilih lebih dulu mana yang kamu suka. Kalau kamu pilih utara, aku akan ke selatan. Tidak apa-apa. Kalau kamu pilih timur, nanti aku yang mengalah ke barat. Akhirnya kita tahu Lot memilih apa? Sodom dan Gomora. Karena dilihatnya begitu indah, subur, rame. Dia pilih Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Setelah Lot pergi meninggalkan Abram, apa Allah biarkan Abram? Allah datang kepada Abram. Allah berkata, Abram, sekarang kamu lihat utara, selatan, timur, barat, sejauh kamu bisa melihat, semua tanah ini aku berikan kepadamu. Abraham mengalah kepada Lot. Dan dia justru diberkati oleh Tuhan luar biasa. Karena kita tahu akhirnya Lot dia kehilangan segala-galanya di Sodom dan Gomora. Tapi Abraham harta kekayaannya langgeng terus diberkati oleh Tuhan. Karena mengalah. Contoh yang kedua yaitu anak dari Abraham. Sekarang Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak like father, like son. Jadi rupanya Ishak mewarisi roh Abraham yang suka mengalah itu. Di dalam Kejadian 26 diceritakan Ishak dia diganggu, dia digoda oleh orang-orang Filistin. Ketika orang Filistin melihat Ishak diberkati oleh Tuhan, mereka timbul iri hati. Lalu mereka mulai cari gara-gara dan sebagainya, saudara. Ishak gali sumur di sini. Begitu keluar air, wah sudah senang-senang. Diminta sama orang Filistin. Ini tanah kami, ini bukan tempatmu. Padahal ini sumur yang digali Abraham. Sumur yang diwariskan oleh Abraham. Tapi orang-orang itu berkata, ini bukan milikmu. Akhirnya Ishak ngalah. Ishak pergi lagi ke tempat yang lain. Dia gali lagi sumur. Keluar air lagi. Diminta lagi. Terus berjalan sampai akhirnya. Tapi Ishak terus ngalah sudah. Oke, ini kamu minta, ini sumurmu ya. Ini tak kasih no kamu. Ini kamu minta, ya terserah. Ini kamu minta, terserah. Sampai akhirnya dia mengalah ke satu tempat yang bernama Rehobot. Dan di situ justru Tuhan memberkati dia luar biasa. Rehobot itu sendiri artinya luas, lapang, lebar. Ishak mendapatkan kebebasan. Tuhan memberkati dia dengan limpah di Rehobot. Bayangkan kalau sumur ini kita artikan sebagai sumber penghidupan. Tidak mudah bukan? Zaman sekarang cari makan tidak gampang. Kadang-kadang sudah enak-enak diserobot orang. Sudah gini diserobot orang. Apa kira-kira kita enggak marah? Tapi coba kita belajar dari Ishak. Ishak berharap hanya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan tidak akan tinggal diam. Amin. Tuhan tidak akan tinggal. Tuhan itu melihat segala perkara. Tuhan tidak akan tinggal diam. Apa yang diambil oleh orang-orang Filistin itu dikembalikan dengan berlipat kali ganda oleh Tuhan. Ishak tidak kekurangan. Malah dia diberkati dengan luar biasa. Orang yang mengalah itu tidak pernah, saudara, ya kekurangan. Karena mengalah itu sendiri ada satu tindakan iman, tidak mudah. Saudara. Tapi kalau kita percaya, kita ini adalah orang-orang yang beriman. Kita percaya semua itu ada di tangan Tuhan. Saudara tidak perlu bingung. Serahkan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membela kita. Contoh yang ketiga, yaitu saya ambil dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Tentang Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Bagaimana kedua orang ini begitu indah, ya punya kolaborasi yang indah. Walaupun mereka enggak sama-sama dalam pelayanan. Tapi mereka saling bisa mengalah. Saya ingat waktu Tuhan Yesus masih belum punya pengikut. Yohanes Pembaptis waktu itu sudah dikenal di mana-mana. Dia sudah punya banyak murid. Tuhan Yesus masih belum punya murid. Tuhan Yesus baru muncul. Yohanes Pembaptis justru mengarahkan muridnya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, lihat itu domba Allah
ikuti dia. Dia arahkan muridnya, saudara. Dia tahu siapa Yesus. Ya, dia ajak muridnya, ayo. Dia lebih berkuasa. Salah satu murid Yohanes Pembaptis yang menjadi murid Yesus adalah Andreas. Andreas itu muridnya Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis diarahkan kepada Yesus. Sebaliknya Tuhan Yesus juga demikian. Walaupun dia adalah Tuhan, dia berkuasa. Tapi dia tahu siapa, kapan waktunya, dan dia tahu semuanya. Ya, soal itu dicatat di dalam Alkitab. Waktu Yohanes Pembaptis masih aktif melayani, Tuhan Yesus tidak mau. Dia seolah-olah mau menyaingi, tidak. Dia justru nyingkir. Sampai Yohanes Pembaptis selesai dengan tugasnya. Akhirnya dia dipenggal, bukan? Oleh Herodes. Baru Tuhan Yesus, dia muncul sepenuhnya. Jadi kita melihat betapa indah. Kalau orang-orang benar itu bersama-sama, saudara seiman. Makanya saudara ayo. Ya, sudah yang bisa ngalah. Jangan cuma masalah-masalah kecil, masalah parkir rame. Masalah-masalah yang sepele, nanti gegeran. Aduh, saudara-saudara. Nanti saya akan beritahu satu ayat. Saudara tidak akan rugi. Saya tidak tahu kenapa saya harus bicara ini, tapi saya tahu saya harus bicara ini. Karena sebelum saya bicara ada 2-3 peneguhan dari Tuhan. Bahwa memang inilah berita yang harus saya sampaikan. Mungkin ini belum saudara alami, tapi jadikan ini patokan saudara. Saya tidak tahu apa yang akan ada di depan. Tapi saudara pegang firman Tuhan. Saudara, Tuhan akan membela firman-Nya. Saya ajak saudara membaca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Pendak keliru ini. Rasul Paulus, waktu itu dia menghadapi masalah dalam sidang jemaat Korintus. Gegeran antara saudara seiman. Akhirnya memuncak, akhirnya sampai mencari keadilan kepada orang-orang yang di luar Tuhan. Bisa-bisa naik ke pengadilan waktu itu. Jadi perkara. Lalu Paulus menulis surat Korintus, salah satunya dia berkata, mengingatkan mereka, kamu ada masalah saja, itu satu kekalahan sebenarnya. Kenapa kamu ingin menang, kira-kira gitu. Kenapa kamu ingin menang kepada satu dengan yang lain, gak mau kalah. Padahal kamu ada masalah itu sudah satu kekalahan. Kenapa kamu gak mau ngalah sedikit, dirugikan sedikit, gak apa-apa. Maka kamu merasa ketidakadilan, gak apa-apa. Yang penting ada damai dan nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada gegeran, Paulus berkata, kamu cari keadilan di luar, bukankah ini memalukan? Ceritanya di Korintus ini, saudara. Kalau sudah gegeran, cari keadilan dari luar, orang luar, wong Kristen. Nah, kira-kira gitu. Sudah firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 37. Ayat yang luar biasa. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang suka damai punya masa depan, saudara. Masa depan itu di tangan Tuhan. Saudara suka damai, sudah disebut anak-anak Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan jamin masa depan Anda. Saudara tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan yang menjamin, firman yang menjamin, saudara ya dan amin saja. Saya bacakan sekali lagi. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Di dalam bahasa lain dikatakan akan ada prosperity, akan ada kemakmuran, saudara. Kita sudah lihat contoh-contoh. Tuhan tidak akan biarkan mengalah, menghindari pertengkaran, rela mengalami sedikit kerugian, sedikit ketidakadilan. Tapi Tuhan akan berkati dengan berlimpah-limpah, melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Sebab itu saudara, ingin saya sampaikan bahwa mengalah bukan berarti kalah, melainkan langkah awal menuju kemenangan. Mengalah bukanlah suatu kebodohan, melainkan langkah bijak dari orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.